imam wajib niat jadi imam di dalam sholat-sholat yang wajib berjamaah. Imam wajib niat jadi imam di dalam sholat-sholat yang wajib berjamaah. Lah, sholat yang wajib berjamaah itu ada 4, yaitu 1 sholat Jumat. Jadi kalau imamnya itu sholat Jumat wajibnya jadi imam, kecuali kalau imam panggilan, kemudian dia tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur, sedangkan makmumnya sholat Jumat, itu nggak masalah, gak niat jadi imam. Kedua, sholat mu'adah, sholat yang diulang ketika kita sudah sholat, baik itu berjamaah atau tidak, lalu ada jamaah, kita diingatkan untuk mengulang. Makanya jangan sampai menjadi alasan kita ingin berjamaah dengan istri lalu tidak berjamaah di masjid. Jangan cari-cari alasan. Kalau memang ingin menolong istrinya berjamaah, ya tetap kita sholat di masjid. Kemudian setelah itu pulang jamaah dengan istri. Kalau betul-betul ingin menolong, kecuali kalau males, ya alasan nolak. Saya nggak jamaah di masjid, ya misalnya istri saya, walau males itu lah ya bisa nolaknya. Itu bukan alasan. Ketiga, sholat jamaah dengan takdim ketika ada hujan. Jadi bagi orang yang sholat berjamaah, tempat jamaahnya jauh dari rumahnya, yang sekira menuju ke jamaah itu hujan atau hujanan, basah atau beletok, ini diperkenankan untuk jamaah takdim ketika hujan. Misalnya panjenengan datang di masjid sini zuhur, hujan lebat, terus kita jamaah zuhur, dan ketika setelahnya zuhur kok masih jamaah, masih hujan, langsung kita berjamaah sholat asar, biar nanti asarnya kita nggak datang lagi. Tapi khusus tempat yang jauh dan ketika datang ke masjid terganggu dengan adanya hujan dan beletok, lalu masjid yang tempatnya itu tidak jauh, kemudian apalagi ada kinin, ada payonnya, tidak beletok seperti sekarang ini, ya tidak boleh. Keempat, sholat yang diperbolehkan jamaah, yang wajib jamaah, yaitu sholat yang dinazar. Sholat yang wajib nazari ini wajib kita berjamaah, seperti sholat id dan lain sebagainya. Sebenarnya dia itu nazar kalau sembuh akan sholat duha berjamaah akan sholat duha berjamaah atau sholat berjamaah. Ini wong medit, wong kepingin jamaah saja kalau saya ingin kalau sembuh, ya udah usah nunggu sembuh. Syaratnya imam makmum ada 9 sekaligus. Syaratnya makmum itu ada 9. Yang pertama yaitu manut pada imam di dalam perbuatannya, dalam arti tidak boleh balap imam dengan 2 rukun berturut-turut, walaupun bukan rukun yang panjang, dengan sengaja dan ngerti dengan keharumannya. Contohnya Bapak di dalam waktu imam baca Fatihah diam saja, nggak baca Fatihah, terus atau kita tenang-tenang saja, lalu sebelum kita rukuk ingat kalau kita belum baca Fatihah, atau langsung kita baca Fatihah. Ternyata ketika baca Fatihah makmum imam rukuk, kita belum selesai baca Fatihah, tidak boleh rukuk karena kita kewajiban untuk baca Fatihah. Belum selesai pula imam i'tidal. Ketika imam i'tidal, kita ini sudah dilematis, harus mufaroqah ketika Fatihahnya belum selesai. Kenapa? Karena kalau sampai imam sudah lepas dari i'tidal, sholat kita tidak sah, sebab ketinggalan 2 rukun dengan sengaja, dengan tidak ada uzur. Kalau kita mengikuti imam, ya tidak sah karena belum membaca Fatihah. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Lain kalau mazhabnya Imam Hanafi, makmum itu tidak usah baca Fatihah, mengikuti imam saja. Sebaliknya, sebelum imam rukuk kita sudah rukuk, imam masih Fatihah, kita sudah i'tidal. Baru kita lepas i'tidal akan rukuk, imam masih belum rukuk,
ya batal. Wong sholat berjamaah kok makmumnya di depan itu gimana? Nah, ini termasuk batal. Mendahului imam dengan 2 rukun, walaupun rukun pendek termasuk i'tidal. Ini yang pertama. Kedua, tidak, kita masuk syaratnya manut nih, tidak sampai ketinggalan 2 rukun tidak sengaja atau 3 rukun dengan sengaja, walaupun dengan sengaja. Tapi tidak sengaja 2 rukun, ketinggalan 2 rukun ini sudah batal kalau memang tidak ada uzur. Gini seperti tadi saya sampaikan tadi. Tadi kita baca Fatihah, sebelum selesai imam rukuk, kita belum selesai, imam i'tidal belum selesai, dan ketika ini segeralah mufaraqah. Kalau tidak mufaraqah, apabila imam melepaskan dari i'tidal, kita sholatnya batal karena ketinggalan 2 rukun tanpa uzur. Atau lebih dari 3 rukun kalau memang dengan uzur. Kalau 3 rukun saja tidak masalah, lebih 3 rukun nggak boleh. Kalau tadi tidak baca Fatihah karena uzur, sebab memang belum lanyah dalam bacaannya, masih perlu mengingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya yuk. Mungkin saja karena masih memang baru hafal. Lah, akhirnya imam sampai ruku, sampai i'tidal belum selesai, silakan saja teruskan Fatihah. Sampai imam sujud 1 kali sampai 2 kali, silakan teruskan Fatihah. Kalau imam sudah berdiri dalam rakaat kedua, belum selesai Fatihahnya, kita langsung operasional mengikuti rakaat kedua tanpa ruku, tanpa sujud. Tapi itu bisa terjadi pada sampai 4 rakaat seperti itu, sehingga imam sudah dapat 4 rakaat, makmum belum sama sekali. Nah, nanti kalau imam sudah tahiyat akhir, kita langsung mengikuti tahiyat akhir. Baru imam salam, kita berdiri menyempurnakan sholat 4 rakaat. Loh, apa fungsinya? Fungsinya dapat fadilahnya jamaah. Fungsinya malah dapat fadilah jamaah, jangan diremehkan gitu loh. Ini fadilah jamaah itu luar biasa. Ini termasuk syarat manut. Kedua, syaratnya jadi makmum yaitu niat makmum dengan imam atau niat berjamaah di dalam selain Jumat dengan cara mutlak. Dan kalau di dalam Jumat harus pada waktu takbiratul ihram. Jadi kapan waktunya niat jadi makmum? Niat jadi makmum ketika di dalam sholat jamaah Jumat atau sholat-sholat yang wajib jamaah, yaitu ada 4 sholatan. Niat jamaah itu dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Tapi kalau selain sholat yang wajib jamaah, waktu niat sing terpenting sebelum mengikuti imam dan belum menunggu gerak-geriknya imam dengan nunggu yang lama. Berarti bisa kita niat jamaah itu di tengah-tengah sholat, bahkan bisa terjadi sholatnya imam, sholatnya makmum lebih dahulu daripada sholatnya imam. Contoh, kita sholat sendirian karena tidak ada orang. Terus baru ada orang sholat, nggak berjamaah dengan kita ngalahin berjamaah dengan dia, nggak masalah. Nah, ini namanya kita niat jadi makmum sebelum mengikuti dia, langsung kita niat jadi makmum, walaupun tidak waktu takbiratul ihram, tidak masalah. Jadi syaratnya bagi selain sholat yang wajib jamaah, niat jamaah dilakukan sebelum mengikuti imam. Berarti kalau Anda mengikuti gerak-geriknya imam namun tidak niat jadi makmum, batal sholatnya. Atau menunggu dengan jangka panjang belum niat jadi makmum, ya gak sah. Berarti
Kita mestinya sudah waktunya ruku, tapi kalau ruku nunggu imamnya ruku biar dia nyana. Kita jamaah. Ini gak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena kita menunggu yang lama. Makanya sebelum menunggu yang lama niat saja berjamaah. Kalau sudah niat jamaah nunggu lama pun gak masalah gitu. Sangat paham ini. Jadi yang kedua bagi makmum harus niat jamaah, yaitu tempatnya kalau di sholat yang wajib berjamaah dilaksanakan pada waktu takbiratul ihram. Kalau di selain jamaah yang wajib sholat yang wajib jamaah, yaitu yang terpenting dalam sebelum mengikuti imam dan sebelum menunggu. Yang ketiga harus mengikuti imam dalam beberapa kesunatan yang sangat nampak perbedaannya, yang sangat menyolok perbedaannya, baik itu mengikuti di dalam melaksanakan atau meninggalkan, seperti sujud tilawah. Ketika imam sujud tilawah harus mengikuti. Karena apa? Karena kalau tidak mengikuti itu termasuk kesunatan yang perbedaannya sangat menyolok. Yang satu sujud, yang satu tidak. Imam sujud sahwi wajib mengikuti. Kenapa kau wajib mengikuti? Sebab kalau tidak sangat menyolok, sangat nampak sekali. Imam gak tahiyat, kita gak boleh tahiyat awal terlebih dahulu. Harus mengikuti imam. Kenapa? Karena perbedaan yang sangat menyolok. Kalau perbedaan yang tidak menyolok, tapi enggak nampak dan masalah. Contohnya imam gak kunut, Anda kunut sendiri, kan gak menambah pekerjaan sama sekali. Atau imamnya kunut, kita gak kunut karena tidak mengikuti mazhab yang Syafi'i, tidak masalah semacam ini. Nah, karena nggak nampak. Ini penting di dalam ilmu organisasi pun juga demikian. Kita beda di dalam prinsip nggak masalah, tapi di dalam perbuatan lahir harus nampak sama. Keempat, harus yakin bahwa takbiratul ihramnya makmum di belakang takbiratul ihramnya imam. Kalau lebih dahulu ini tidak sah. Nah, kelima, makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Bisa itu mengetahui dengan melihat, bisa mengetahui dengan mendengarkan suaranya, bisa mengetahui mendengarkan suaranya mubalik karena jauh tak mendengarkan imam, tapi ketika imam rukuk ono sing nyambung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika imam Sami'allahu liman hamidah, Allahu liman hamidah, sehingga makmum tak tahu. Atau dengan mic, speaker, bisa dengan melalui layar televisi dan seterusnya. Pokoknya sementing makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Bagaimana mungkin mengikuti kalau tidak tahu gerak-geriknya. Ini yang keempat. Apa itu kelima? Keenam, karena tadi 9, yaitu harus alayakuna sabiqan imam bi mata-mata alif, berdirinya tidak lebih depan daripada imam. Tapi kalau sama tidak apa-apa, tapi makruh. Nah, asalkan tidak lebih depan gitu saja. Nomor 7, harus tidak menekatkan batalnya salatnya imam, sehingga ketika ulama Syafi'iyah, orang mazhab Syafi'i mengikuti kepada orang Hanafi yang tidak membaca bismillah, itu gak sah sholatnya. Makanya kalau kita yang wajiban baca Fatihah dengan baca bismillah terus berjamaah dengan orang-orang yang tidak baca Fatihah, tidak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin, farq aja, enggak usah teruskan. Nah, ini ya. Nah, itu karena apa? Karena menurut kita sholatnya dia batal, itu enggak sah. Nah, walaupun ada pendapat yang mengukur sah dan tidaknya itu dengan mazhabnya imam. Malahnya walau alimat terkali imam al-abbas mana talam tasiyah kedua Syafi'i. Kalau ulama orang-orang Syafi'iyah mengikuti imam dan yakin imamnya enggak baca Fatihah, enggak sah salatnya. Lam tasiyah kedua Syafi'i. Walau kana imamu muqtadan bihi imamun azam, senajan toh itu imam azam presiden. Yang ke-8, imam dan makmum kumpul dalam satu
majelis. Yang kesembilan, cocok aturan sholatnya imam dan sholatnya makmum. Tidak boleh sholat zuhur bersamaan dengan sholat gerhana yang memakai 2 rukuk, memakai 2 Fatihah dalam setiap rukuk, tidak boleh. Nah,